Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Damar Satinto Saputro, NIM 2019-2118, mahasiswa semester 5 hukum kelas C. Pertama-tama saya akan menjelaskan duduk perkaranya terlebih dahulu. Andi 13 tahun adalah seorang siswa yang baru duduk di bangku kelas 1 SMP di sekolah swasta Kudus. Andi dilaporkan oleh orang tua Bunga, seorang anak berusia 8 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar atas dugaan tindak pidana cabul. Sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak. Berdasarkan pengakuan Bunga, Andi telah menyetubuhi dirinya sebanyak 8 kali. Persetubuhan tersebut terjadi 3 kali di rumah korban, 2 kali di rumah pelaku, dan 3 kali saat bermain petak umpet, serta memperkuat laporan orang tuanya. Bunga membawa anak untuk dilakukan visum terhadap diri korban. Dari hasil visum tersebut diketahui bahwa terdapat luka memar pada bibir kemaluan arah jam 1 dan jam 7. Atas laporan orang tua Bunga tersebut, kemudian polisi melaksanakan proses sidik menyidik terhadap dugaan tindak pidana yang telah dilaporkan. Setelah proses sidik polisi selesai, kemudian menetapkan Andi sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak. Kemudian karena kasusnya sudah dinyatakan P21, maka perkara kemudian dilimpahkan ke kejaksaan selanjutnya diajukan ke pengadilan untuk menjalani proses hukum. Dalam hal ini, melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum atau ABH. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Diancam dipidana penjara di bawah 7 tahun. 2. Bukan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya, selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun, dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif atau kumulatif, maupun kombinasi gabungan pasal 7 Perma nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan mengamankan rasa tanggung jawab pada anak. Dalam proses diversi ini sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan, yaitu anak, orang tua korban, dan orang tua atau wali. Pembimbing ke masyarakat dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif justice yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan tidak pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dari hasil kesepakatan diversi, perdamaian dapat berupa dengan atau ganti rugi kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk ditetapkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara, dan bila mana tercapai maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan. Selanjutnya, dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan, maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk tidak menindaklanjuti proses pemeriksaan. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan to restore perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban, dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari penanganan perkara pidana anak melalui restoratif justice, dilakukan untuk menjamin
dan menghormati martabat anak. Dalam kesimpulannya, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah upaya yang lebih baik. Undang-undang yang baru ini lebih memperhatikan kepentingan hak-hak anak. Dalam undang-undang ini, anak yang melakukan tindak pidana tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tapi belum mencapai 18 tahun. Upaya penjara bukan lagi jalan utama untuk memenjarakan anak, melainkan dibina. Undang-undang ini juga menerapkan upaya diversi dan keadilan restoratif. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Jadi pidana penjara adalah jalan terakhir setelah adanya upaya diversi. Keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Intinya ada diversi baru yang terakhir dipenjarakan. Sekian penjelasan analisis yang telah saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.